Halo, jumpa lagi dengan channel media pembelajaran seni. Kali ini akan kami sampaikan materi menggambar ilustrasi kelas 8. Kompetensi dasar hari ini adalah 3.2 memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual dan atau digital. Yang kedua, menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Tujuan pembelajaran yang satu, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ilustrasi. Dua, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi. 3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan fungsi gambar ilustrasi. 4. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan manfaat gambar ilustrasi. Dan yang kelima, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat membuat gambar ilustrasi baik secara manual maupun secara digital. Coba amatilah gambar berikut ini. Di situ ada 6 gambar yang masing-masing merupakan jenis ilustrasi. Nanti kalian kerjakan dalam sebuah lembar kertas. Termasuk jenis ilustrasi apakah gambar-gambar tersebut, kalian diskusikan dengan temanmu, kemudian dikumpulkan. Berikutnya, pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang dibuat berdasarkan suatu tulisan. Gambar ilustrasi sangat menekankan hubungan antara tulisan dengan objek gambar yang dibuat. Walaupun gambar ini merupakan bagian dari seni rupa, namun dalam pembuatannya gambar ini tidak mengutamakan unsur keindahan, melainkan lebih mengutamakan kesesuaian antara gambar yang dibuat dengan sebuah. Gambar ilustrasi dibuat untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, mempertegas atau menghiasi sebuah cerita, tulisan, keterangan, atau bentuk tulisan yang lainnya. Diharapkan dengan bantuan gambar ilustrasi ini, bentuk tulisan-tulisan tersebut akan lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Gambar ilustrasi harus bisa menumbuhkan gambaran dan imajinasi bagi para pembaca mengenai tulisan narasi yang sedang dibacanya. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari gambar ilustrasi. Yang pertama, berfungsi untuk membangun bentuk visualisasi dari sebuah cerita, tulisan, informasi, atau keterangan lainnya. Diharapkan dengan adanya bentuk visualisasi ini, para pembaca akan lebih mudah untuk memahami dan mengerti informasi pada suatu cerita. Yang kedua, berfungsi agar para pembaca dapat membayangkan mengenai karakter setiap tokoh pada sebuah cerita. Yang ketiga, berfungsi agar para pembaca dapat membayangkan mengenai bentuk benda-benda yang dijelaskan pada sebuah tulisan. Yang selanjutnya, berfungsi agar para pembaca dapat membayangkan langkah urutan kerja. Yang selanjutnya, berfungsi untuk memperjelas alur suatu cerita. Yang berikutnya, berfungsi untuk mengembangkan kreativitas manusia dengan cara menarik hubungan antara gambar dan tulisan. Yang berikutnya, berfungsi untuk memperjelas konsep tulisan yang disampaikan. Yang terakhir, berfungsi untuk memberikan humor
dalam bentuk gambar ilustrasi yang lucu. Berikutnya, unsur gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar ilustrasi dapat dibuat dari cara yang manual dan juga cara digital dengan menggunakan komputer. Unsur dalam menggambar ilustrasi adalah objek yang dapat ikat gambar sebagai ilustrasi tulisan. Yang pertama, gambar manusia. Dalam menggambar tokoh manusia diperlukan pengetahuan mengenai proporsi dan anatomi tubuh manusia. Proporsi adalah perbandingan satu bagian dengan bagian yang lain sehingga tidak terlihat wagu. Sedangkan ilmu anatomi tubuh manusia adalah pengetahuan tentang gambar-gambar bentuk tubuh manusia. Kemudian yang berikutnya, gambar tokoh binatang. Seperti pada gambar manusia, menggambar hewan juga perlu diperhatikan perbandingan proporsi dan anatomi. Hal ini karena hewan juga memiliki banyak bagian tubuh seperti manusia. Hewan memiliki beberapa jenis pengelompokan, yaitu jenis hewan darat, hewan laut, dan hewan udara. Berikutnya adalah gambar tumbuhan. Menggambar tumbuhan tidaklah serumit menggambar manusia dan hewan. Tumbuhan memiliki bentuk bagian tubuh yang lebih sederhana. Dalam menggambar ilustrasi gambar tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batang. Yang kedua, akar. Yang ketiga, daun. Yang keempat, ranting. Masing-masing memiliki proporsi dan bentuk yang berbeda-beda. Berikutnya kita bicara masalah corak dalam menggambar ilustrasi. Seperti seni lukis pada umumnya, gambar ilustrasi juga memiliki beberapa macam corak. Corak-corak tersebut nantinya akan menentukan jenis gambar yang diperoleh. Masing-masing corak ini digunakan pada jenis tulisan yang sesuai. Misalnya, untuk menjelaskan cara penggunaan pewangi pakaian, kita akan menggunakan corak gambar realis. Corak realis pada gambar ilustrasi dibuat semirip mungkin dengan keadaan aslinya atau sebenarnya, termasuk pula ukuran proporsi dan anatomi harus sebanding dengan keadaan dalam kenyataan. Lihat gambar. Berikutnya adalah corak karikatur. Kata karikatur berasal dari bahasa Italia. Kata ini memiliki makna melebih-lebihkan atau mengubah bentuk, artinya deformasi. Pada corak karikatur ini biasanya hanya menggunakan unsur manusia. Objek ilustrasi dibuat dengan cara mengubah bentuk objek tersebut dengan bentuk yang aneh. Bentuk ini dibuat untuk menyindir atau melakukan kritikan terhadap seseorang. Ini biasanya terjadi di dunia politik. Ini beberapa contoh gambar ilustrasi yang berbentuk sindiran. Nah, ini ya, karikatur, ini juga sindiran. Coba perhatikan, isinya itu tulisan-tulisan itu berisi sindiran, saling sindir. Nah, ini juga sindiran. Nah, ya. Berikutnya, corak kartun. Kita semua pernah melihat gambar kartun, gambar yang memiliki ciri lucu dan menghibur.
sedangkan objek gambar kartun dapat berupa manusia, binatang, maupun tumbuhan. Indonesia memiliki banyak kartunis seperti Hari Bidi, Gunawan Raharjo, Itos Budi Santoso, dan lain sebagainya. Bahkan kartunis-kartunis muda banyak bermunculan. Coba perhatikan contoh-contoh ini, kalian sudah tidak asing lagi dengan contoh ini. Berikutnya, corak dekoratif. Corak ini dibuat untuk memenuhi fungsi hiasan. Corak ini mengambil gambar binatang atau tumbuhan, kemudian distilasi. Teknik stilasi adalah teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk tumbuhan atau hewan tanpa meninggalkan ciri khas aslinya. Istilah lainnya adalah menggayakan bentuk yang ada menjadi bentuk lainnya, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Berikutnya, ini adalah contoh gambar dekoratif sebuah bunga. Kita bicara sekarang macam-macam teknik ilustrasi manual. Yang pertama, teknik outline. Outline adalah teknik menggambar ilustrasi yang dilakukan dengan cara menggambar sketsa gambar secara umum saja, sehingga gambar hanya dibuat secara global saja tanpa dilengkapi dengan detail bagiannya. Yang kedua, teknik arsir. Teknik arsir juga digunakan untuk membuat gambar ilustrasi secara manual. Cara membuat teknik arsir dalam gambar ilustrasi adalah dengan cara membuat garis putus-putus secara teratur dan berulang-ulang sehingga bidang gambar yang dimaksud selesai. Ini adalah contoh gambar dengan teknik arsir. Berikutnya adalah teknik blok. Teknik blok ini dilakukan dengan cara memberikan warna secara blok merata, sehingga dalam proses blok ini tidak ada gradasi atau transisi warna, sehingga gambar terkesan datar dan tidak memiliki efek 3 dimensi. Berikut ini adalah contoh ya, gambar ilustrasi teknik blok. Berikutnya adalah teknik scraperboard. Scraperboard merupakan teknik menggambar ilustrasi dengan cara menggoreskan garis-garis yang mirip dengan teknik arsir. Namun perbedaannya, garis-garis ini dibuat mengikuti volume gambar dan tidak saling bersentuhan satu sama lain. Garis-garis ini dibuat sejajar. Coba kalian lihat contoh gambar tersebut. Kalian lihat arsirnya akan mengikuti pola bulu hewan tersebut. Berikutnya adalah teknik dot. Teknik dot ini menggunakan tanda titik sebagai unsur utama. Teknik dot ini dilakukan dengan cara menyusun titik-titik sehingga akhirnya membentuk suatu objek gambar yang dimaksudkan. Jumlah titik yang berada pada satu bidang akan menentukan gelap dan terangnya gambar. Jadi semakin rapat maka akan semakin gelap gambarnya. Berikutnya adalah contoh teknik dot. Kalian perhatikan gambarnya, yang gelap itu titik-titiknya semakin rapat. Berikutnya adalah teknik goresan kering atau dry brush. Teknik goresan kering ini dilakukan dengan menggunakan cat atau tinta yang pengaplikasiannya dalam gambarnya dilakukan agak kering.
Hal ini dilakukan agar warna-warna yang didapatkan tidak merata. Efek dari teknik ini juga digunakan untuk mendapatkan tekstur dari gambar. Aplikasi dari warna-warna terang digunakan untuk mendapatkan tekstur terang, sedangkan aplikasi warna-warna tua yang berulang-ulang akan mendapatkan tekstur yang gelap. Ini adalah contoh tekniknya. Berikutnya adalah teknik halftone. Teknik halftone adalah teknik menggambar ilustrasi yang menggunakan transisi warna dari gelap ke terang. Efek gelap dan terang yang didapatkan dari transisi warna tersebut digunakan untuk mendapatkan plastisitas yang diinginkan. Teknik halftone ini menggunakan alat pewarna yang berupa tinta atau cat yang agak encer. Berikut adalah contoh gambarnya. Berikutnya kita menginjak teknik siluet. Teknik ini dilakukan hanya dengan menggunakan satu warna yang pekat dan solid. Biasanya siluet menggunakan warna hitam, namun bisa juga siluet dibuat dengan warna yang lainnya. Yang terpenting penggunaan warnanya sangat pekat. Pada teknik ini gambar dibuat hanya dengan menggunakan garis luarnya saja secara global. Kemudian area pada gambar tersebut akan diberikan warna tunggal yang sangat pekat. Coba kalian perhatikan contoh gambarnya. Kalian perhatikan. Berikutnya kita akan membicarakan media gambar ilustrasi. Yang pertama, media hitam putih. Media hitam putih ini akan menghasilkan gambar ilustrasi yang berwarna hitam dan putih saja. Media ini banyak digunakan orang pada masa lalu. Orang-orang menggunakan trackpen dan tinta. Trackpen digunakan sebagai alat untuk menorehkan warna karena alat ini mudah digunakan. Berikutnya adalah media berwarna. Media berwarna semakin maju, teknologi sudah semakin berkembang dengan canggih. Banyak peralatan pewarna yang dapat digunakan dengan mudah. Selain itu, pilihan warnanya bukan hanya terbatas pada hitam dan putih saja, namun telah berkembang dengan banyak warna primer, sekunder, dan bahkan warna tersier dengan cara menyampur warna-warna tersebut. Berikutnya kita akan bicarakan tentang langkah-langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam menggambar ilustrasi. Setiap langkah akan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya, sehingga langkah-langkah yang dilakukan ini harus urut pelaksanaannya. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, gagasan. Gagasan adalah unsur pertama dan utama yang harus dimiliki ketika kita akan membuat gambar ilustrasi. Gagasan ini harus muncul setelah kita membaca narasi tulisan yang akan diilustrasikan. Setelah gagasan muncul, kemudian tentukanlah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jenis gambar yang dibuat. Yang kedua, tokoh atau unsur gambar. Yang ketiga, suasana gambar ilustrasi. Yang keempat, corak gambar ilustrasi. Yang kelima, media yang akan digunakan untuk menggambar ilustrasi. Yang kedua adalah sketsa.
Pada awal penggambaran, hal yang harus dilakukan untuk membuat sketsa. Sketsa dapat dilakukan dengan menggunakan pensil atau pensil warna, atau bahkan dapat dilakukan langsung menggunakan media yang dipilih. Gambar sketsa dibuat berdasarkan dari gagasan yang telah dimilikinya. Yang ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan adalah tahapan pembuatan warna pada gambar ilustrasi dan melakukan perbaikan detail pada gambar ilustrasi. Pewarnaan dilakukan jika gambar detail telah kita selesaikan dengan baik. Itulah tahapan-tahapan dalam membuat gambar ilustrasi. Kita lihat contoh gambar ilustrasi lainnya. Ini adalah ilustrasi pada majalah. Ilustrasi pada majalah. Yang berikutnya gambar ilustrasi pada reklame non komersial, reklame yang tidak mencari keuntungan. Berikutnya reklame non komersial untuk menghemat listrik. Ini juga merupakan gambar ilustrasi. Kemudian gambar ilustrasi yang lain adalah bahaya merokok. Ini juga merupakan ilustrasi. Berikutnya tentang sekolah, insan cendekia. Ini juga contoh gambar ilustrasi. Komik termasuk juga jenis ilustrasi. Kemudian spanduk juga termasuk contoh gambar ilustrasi. Berikutnya buklet juga termasuk gambar ilustrasi. Kemudian karya-karya sastra juga termasuk gambar ilustrasi. Dan terakhir adalah vignette. Vignette adalah gambar untuk menghiasi tempat-tempat yang kosong dalam majalah ataupun koran. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam video-video pembelajaran selanjutnya.